Salam tokek. Halo guys, salam tokek. Sebelum lanjutin nonton video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan info terbaru tentang Gecko dari kita. Melalui Gecko, kita cintai lingkungan, Sanjay Gecko, semua suka Gecko. Halo guys, kembali lagi di Ngosek, ngobrol santai seputar Gecko episode keempat. Salam tokek. Lanjut ya, langsung aja lah, nggak usah berlama-lama. Kita akan jawab pertanyaan kalian semua yang udah tanya di question box Instagram. Langsung dari pertanyaan pertama. Kalau jantan birahi itu kayak ovulasi betina yang datangnya berapa bulan sekali atau dia selamanya siap? Selamanya siap. Selamanya siap? Selamanya siap. Ya sebenarnya hampir di semua vertebrata mirip-mirip gitu nggak sih? Jantan tuh selalu siap kawin. Nggak tahu sih kalau hewan lain. Tapi kalau yang aku lihat dari hewan bertulang belakang baik itu mulai dari ikan, terus mulai dari apa ya, yang lebih tinggi dari ikan, amfibi, terus dari reptil, aves maupun mamalia, semuanya itu selalu siap jantannya. Kalau betina emang ada masanya. Berarti mau kapan pun boleh dikawinkan? Iya, asalkan usianya sudah cukup. Nah, usianya berapa? Ya kalau Gecko, kalau jantan sekitar setahunan menurut saya yang paling bagus. Meskipun ada beberapa breeder juga yang mulai mengawinkan itu pada usia 7 bulan sudah mulai dikawinkan. Tapi kalau di Sanjay Gecko sendiri di usia berapa atau beratnya berapa untuk dikawinkan? Ya kalau usia itu tadi paling enggak setahunan atau mendekati ya paling 11 bulanan. Ya paling cepat 10 bulan lah. Terus kalau beratnya itu sekitar 40 gram itu sudah siap. Oke, lanjut ya. Kak, aku mau tanya, kalau misalnya Gecko disatuin bisa nggak, tapi bukan untuk dikawinin? Menurut saya tidak recommended sih untuk menggabungkan Gecko karena dia kan hewan soliter ya, bukan hewan sosial. Jadi mereka nggak akan bekerja sama untuk mencari makan atau mereka nggak akan hidup berdampingan saling-saling menyayangi gitu enggak. Reptil kan hewan berdarah dingin ya. Kalau teman-teman tahu istilah pembunuh berdarah dingin, itu sebenarnya mengambil dari sifat reptil sendiri karena dia berdarah dingin atau tidak berperasaan sih. Nah, jadi otaknya dia pun juga tidak didesain untuk saling menyayangi, kecuali kalau dia hanya terbiasa. Misalnya tokek sebenarnya kan dia kayak gitu, tapi karena dia terbiasa dekat dengan manusia, otaknya bisa melunak lah istilahnya, tapi bukan menyayangi ya, bukan perasaan tapi kebiasaan. Nah mungkin kalau digabung itu juga akan bisa jadi ada kebiasaan, jadi satu sama lain tidak saling menggigit atau tidak saling mengira itu makanannya. Karena kalau masih awal-awal banget, dia ada satu Gecko di kandang, terus ada ditambahin satu Gecko lagi, dia kan mengira itu makanannya karena gerak kan, yang penting gerak bakal dia caplok, entah itu ekornya atau tangannya atau bagian tubuhnya. Dan itu kalau emang sampai ngiranya makanan dan dimakan itu ya fatal. Saya pernah gabung Gecko itu dulu pas awal belum tahu pelihara Gecko, ini sekitar tahun 2011an. Terus saya gabung, tiba-tiba kakinya hilang atau ya karena dimakan, dan posisi makannya pasti udah benar-benar makanan gitu, yang mungkin sampai muntir atau gimana. Ini bisa foto. Oke, lanjut ya.
Kalau Sunblow full CP dikawinkan dengan Sunblow Giant, apakah nanti anakannya keluar Giant juga? Ya ada possible kan, karena Giant genetik dominan. Tapi Giant kan tidak bisa dilihat dari visual ya. Jadi ada standarnya untuk penilaian Giant. Jadi ketika Giant itu umur setahun, dia baru bisa dilihat dia itu Giant atau bukan. Jadi anakan dari Sunblow Giant sama Sunblow tadi dilihat perkembangannya sampai umur setahun, ditimbang. Nah kalau betina itu 60 gram standarnya, kalau jantan 90 gram untuk Giant. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin sebenarnya sudah umum sih di dunia perkebunan, dan sering dibahas juga kan. Udah? Oke. Min, coba jelasin tentang WYG, perbedaan seperti WYG black hole dan black hole biasa dan versi albinonya. Sebenarnya WYG pernah dibahas kemarin ya. Mungkin masnya lihat di vlog saya aja yang bahas tentang WYG. Kayaknya udah sangat lengkap ya penjelasannya sampai berbusa-busa. Itu jelas banget sih WYG kayak apa. WYG black hole kayaknya kan juga sempat ditampilkan. Jadi ditonton aja lah ya. Vlog berapa ya lupa, 80-an berapa, langsung ditonton aja sampai selesai vlog bahas genetika WYG. Ya itu keren sih, maksudnya jarang ada orang yang mau bikin vlog kayak gitu, soalnya masih jarang juga WYG dikembangkan. Oke, lanjut. Kalau pakai kokopit untuk alas aman nggak, Min? Plus minusnya apa aja ya? Menurut saya nggak aman sih, karena kokopit kan substrat yang sebenarnya tidak menempel, tidak. Kalau tanah sekalian yang padat nggak masalah, tapi kalau kokopit ya sorry, dia sangat-sangat mengganggu. Kalau misal sampai ketertelan pada saat kita memburu jangkrik, dia mau menangkap jangkrik malah makan kokopit sekalian ya, jadi masalah di pencernaannya karena tidak bisa dicerna. Oke, next. Hypomexno Eclipse PH Raptor dari Sanjaki Pro, bagusnya kawinkan sama apa ya? Hypomexno Eclipse PH Raptor. Harusnya Hypomexno Eclipse PH Raptor ya. Sebenarnya itu bisa kawin sama sesamanya biar bisa keluar pipe. Kawin sama Maxno Raptor juga bisa, atau Maxno Tremper Eclipse ya, dan lain-lain ya. Jadi banyak kawinkan dengan yang Enigma juga bisa, kayak misal Black Hole Dream Cycle dan sebagainya. Langsung kawin sama Pipe juga boleh, terserah sih mau dikawinkan apa aja, yang penting masih lain albino Tremper. Oke. Berapa bulan masa ovulasi leopard gecko, dan ovulasi itu berapa bulan sekali? Masa ovulasi biasanya hilang, kalau dikawinkan ya hilang sekitar 1 bulanan. Ya beda-beda sih, di beberapa kasus juga bisa sampai lama, dan juga cuma singkat. Kalau masa ovulasi itu ya kurang lebih setahun 2 kali ya, setahun 2 kali. Tapi ya tergantung, kalau dia produksinya sampai misalnya selesai last platnya bulan ini ya, Juni, nanti dia bakal ovul lagi itu sekitar ya Desemberan lah. Jadi memang dia nggak full, gimana ya saya jelasinnya, bukan 6 bulan sekali sorry, tapi jaraknya itu dari last plat sampai dia ovulasi lagi itu kurang lebih 6 bulan. Gitu ya guys. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gecko untuk pemula yang seperti apa ya Mas? Soalnya saya baru mau mulai melihat. Ya untuk pemula saran saya yang mau basic saja. Jadi single genetik dulu dipelajari. Misalnya Tangerine, terus Bolt, Project, terus juga ya Tangerine sendiri udah banyak ya, ada Hypo Tangerine, ada Super Hypo Tangerine, itu kan masih masuk Tangerine ya. Dan lotnya yang satu aja, yang nggak usah yang albino dulu. Terus juga Bolt ya, Bolt aja dulu, Bolt Strap, Bolt Jungle, Bolt Banded, terserah mau yang mana. Kalau teman-teman penasaran project atau ya apa ya, gecko yang cocok buat pemula, bisa dicek di
Sanjaya Geckos ya di Facebook, itu kita sudah siapkan album siap adopsi. Di album siap adopsi itu sudah kita siapkan ratusan stok. Teman-teman tinggal milih aja, semuanya cocok buat pemula karena ada data yang jelas, sertifikatnya bahkan, jadi dari simbah-simbahnya, dari nenek kakeknya juga kelihatan apa itu. Jadi teman-teman pemula tuh bakal tercerahkan gitu loh. Jadi saya dukung sekali teman-teman untuk beli dari Sanjaya Geckos karena kita juga memberikan edukasi. Di sertifikat itu ada rumus-rumusnya, ada penjelasannya, perhitungan genetiknya dan sebagainya. Itu semuanya sangat-sangat lengkap sih. Jadi beli di Sanjaya Geckos itu tidak mahal ya, sama sekali tidak mahal karena sangat berbanding dengan kualitas pelayanan maupun kejelasan dari Geckos yang kita jual gitu. Jadi jangan lupa untuk beli di Sanjaya Geckos karena ada harga, ada kualitas, dan pasti tidak akan mengecewakan kalian semua. Mantap sekali. Lanjut ya. Mau nanya kenapa di kepala baby pada Geckos terlihat sedikit jendolan bagian tengah? Oh iya, itu wajar sih di beberapa baby emang gitu, tapi nanti seiring usianya dia bakal hilang sih nyawanya. enggak kadang prematur, kadang itu kamu ngelawak ya. Kadang itu tanda prematur, jadi yang netes kayak gitu kadang ada yang bertahan, kadang ada yang enggak. Itu salah satu ciri prematur, ada jendolannya itu. Penyebabnya apa? Banyak sekali faktornya. Bisa jadi suhu, terus bisa jadi kelembapan, bisa jadi memang kualitas sperma dan sel telur dari para telur. Oke, lanjut. Jelasin morph fight. Fight itu bukan suatu morph basic ya, dia cuma sebutan bagi super snow eclipse. Jadi Pied sendiri karena visualnya super snow eclipse itu kayak pied, jadi dia warnanya kan basicnya putih terus total hitam, nah terus ada putih yang apa gimana jelasnya ya gitulah pokoknya. Jadi intinya genetiknya super snow eclipse. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, di Indo ada jual makanan kering buat Geckos ya? Ini Terus Geckos biasanya mau? ini Oh ini maksud iya, makanan mungkin kering masih itu galut. Ya menurutku sih gitu. Jadi galut ini kan makanan kering ya, makanan kering dia buat jangkrik atau buat Geckos sih. Ya tapi emang dia nambah nutrisinya kan buat si Geckos, sangat baik ya untuk pertumbuhan, perkembangan, untuk metabolisme dan sebagainya, sangat recommended. Mungkin ya dimaksud makanan kering kayak jangkrik kering kali, crispy gitu, jangkrik crispy, terus kayak apa gitu. Ya gimana, maksudnya banyak hal yang mudah, kenapa harus yang susah gitu. Jadi jangan sebenarnya gini loh, Geckos itu lebih suka pakan yang atraktif, yang menarik perhatiannya. Ular Hongkong pun kadang nggak doyan loh Geckos karena dia kurang menarik. Sedangkan jangkrik pasti dikejar. Nah, apalagi ular Hongkong aja yang masih gerak dikit aja dia diabaikan, apalagi jangkrik kering kan, atau biasanya ada sih yang jual gitu jangkrik atau ular Hongkong kering. Saya juga nggak tahu buat apa. Oke deh. Terus selain itu kadar airnya juga sedikit banget. Apa kalau apa? Ya kalau kering, kalau jangkrik atau ular kering, dan itu nggak bagus. Padahal Geckos itu perlu kandungan air ya. Kita pun makan juga yang bagus kan yang ada kandungan airnya cukup. Oke, lanjut ya. Kesalahan orang-orang saat memelihara Geckos. Kesalahan orang-orang saat memelihara Geckos. Halo guys, jangan lupa untuk saring Geckos kalian dengan menggunakan kalsium dan gut load. Sanjaya Geckos sendiri sudah memproduksi kalsium dan gut load yang sudah teruji di laboratorium
maupun di lebih dari 5.000 gecko. Untuk kalian yang mau order, bisa langsung hubungi kita di nomor yang ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek Tokopedia kita Sanjay Gecko. Terima kasih, salam Toket. Banyak sih salahnya, mau kita cek banyak banget salahnya. Jadi berbagai macam kesalahan. Ya udah, mulai dari pertama mungkin salah pemahaman dulu. Ini kesalahan pertama, salah paham. Ya sebenarnya semuanya diakibatkan salah paham karena tidak mencari tahu dulu, tidak belajar dulu tentang gecko. Jadi lebih ke lapar mata, pengen pelihara gecko, langsung beli. Jadi nggak tahu dulu cara pelihara gimana, nggak tahu panutannya siapa, nggak tahu nggak tahu banyak hal tentang gecko, tapi udah pelihara. Bahkan nggak tahu kandangnya harus gimana, tapi udah pelihara. Bahkan nggak tahu dia tuh habitatnya gimana aslinya, tapi udah pelihara. Nah itu pertama, salah paham. Kedua, salah aksinya, jadi salah melakukan pemeliharaannya. Nah ini mungkin yang dimaksud pertanyaan tersebut, salah pemeliharaan ya. Jadi salah pemeliharaan biasanya kandangnya. Teman-teman pasti banyak yang pakai kandang terlalu kecil. Itu nggak bagus, padahal gecko kan butuh kandang yang atau butuh wilayah jelajah yang sebenarnya lumayan luas dan lumayan membuat dia bahagia gitu. Jadi meskipun gecko itu di kandang, setidaknya kita berbuat baik untuk si gecko. Jadi memberikan dia tempat yang agak luas, yang ada tempat sembunyinya, yang ada tempat minumnya agak di sana, tempat kalsiumnya agak di sana. Jadi dia bisa jalan-jalan. Iya, bisa jalan-jalan. Jadi dari kandang itu tadi bisa dilihat gitu loh sebenarnya. Nah sebelum kita sampai kandang, kita lebih dulu melihat ke belakang. Gecko itu asalnya dari mana? Kan dia asal dari Pakistan, tapi jangan dipikir terus itu gurun-gurun pasir gitu, enggak, salah guys, salah total. Jadi kalau ada yang mengira gecko di gurun pasir ya, terus mereka pelihara pakai pasir, terus tiap hari dijemur, ya paling beberapa bulan kemudian meninggal karena geckonya nggak kuat dipelihara seperti itu. Karena tidak seperti itu gecko itu. Jadi gecko itu hewan nokturnal atau hewan sebenarnya bukan nokturnal tapi tengah. Jadi gimana ya? Mereka aktif tuh mulai aktif sore hari, ya sekitar peralihan matahari terbenam lah. Dia mulai aktif saat itu. Nah, dia cari makan di perkebunan gitu atau hutan ya, yang tanahnya itu padat. Tanahnya padat. Jadi kalau dia makan itu minim sekali dia bisa menelan pasir atau menelan substrat. Sehingga kalau bikin kandang ya kalau bisa yang substratnya padat atau yang penting tidak ada substrat yang bisa ikut termakan gitu loh. Misalnya ya kertas paling aman, yang paling gampang. Tisu atau enggak tisu tapi ya yang mahal ya, jangan yang tisu murahan yang bisa kecapi, jangan. Tisu yang mahal yang agak berat itu loh, yang tisu gulung biasanya. Itu lumayan oke lah. Nah terus selain itu juga tempat minum, tempat makan, itu tempat kalsium itu harus selalu ada. Karena kalsium itu harus selalu ada di kandang, harus selalu bisa diakses gecko. Karena gecko dari baby, dari netes sampai gede pun butuh kalsium buat pertumbuhan, perkembangan, metabolisme dan sebagainya. Kalsi gecko. Jadi kalsi gecko ya solusinya buat kalsium teman-teman semua. Terus selain itu, selain kandang tadi, terus udah hiding cave dan sebagainya, alasnya juga udah. Terus teman-teman jangan salah memberikan makan. Jadi gecko tidak bisa diberi makan setiap hari itu ya. Jadi tadi udah kandang, kesalahan pertama kandang, terus kedua makannya jangan makan tiap hari, 2 hari sekali atau 3 hari sekali udah cukup. Dan itu secukupnya aja sampai perutnya kenyang, nggak usah sampai gede banget, jangan, kasihan dia bisa muntah juga. Yang ketiga kesalahan yang makan tadi kalau terlalu banyak juga, apalagi ini musim agak lagi dingin gitu kan, apalagi kalau agak dingin tuh nggak boleh di push, terus dikurangi makannya. Selain itu ya untuk gecko yang
Terus tadi kan udah makan di kandang, makan. Terus yang ketiga kayak setting suhu kelembapan gitu. Jadi kan ya kelembapan udah dibantu dengan wadah air yang tersedia di kandang sih. Kalau suhu ya kalau bisa diatur jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Suhu 30 derajat itu paling ideal buat Gecko. Jadi diletakkan di ruangan mana itu sangat menentukan juga dia sehat atau enggaknya. Oke, segitu dulu kita coba pertanyaan dari kalian. Terus tadi tentang reseller ya? Oh, karena ini pesan sponsor sih dari Indogatot sama Kaos Gecko, mereka sponsor kita ya. Nah ini bisa teman-teman kalau mau reseller kan banyak yang request reseller ya, ini boleh banget teman-teman bantu jual karena lumayan komisinya. Ya. Gede banget sih. Jadi nggak mau istilahnya nggak modal banyak, nggak perlu melihara apa-apa juga karena dia benda mati ya. Nah itu bisa apa ya istilahnya bisa nahan lama lah. Jadi expirednya kan juga 2 tahunan ya, sekitar 2 tahun. Jadi nggak akan rugi lah kalau lama. Lagian juga bakal kecil lagi. Soalnya banter banget ini penjualan kita ini. Ya kemungkinan memang banyak yang cari karbon dan kalsium ya. Dan dengan kualitas yang segini, dengan harga yang sangat terjangkau ya, bahkan lebih murah dari Gatot di pasaran. Jadi buat kalian yang mau join reseller Indogatot dan Kalsi Gecko Besanjaya Gecko, kalian bisa langsung WA ke admin kita di nomor 0812 1234 3458 atau kalian juga bisa DM kita di @gecko_jogja atau di @gecko_jogja store atau di @gecko_jogja gallery. Nanti akan langsung kita kasih tahu caranya dan syarat-syaratnya bagaimana. Gitu guys. Manfaatkan kesempatan ini karena emang benar-benar terbatas ya. Kita ada kuotanya buat tiap provinsi gitu sih. Dan kenapa sih kita buka reseller ini? Karena ya kita ingin menjangkau seluruh Indonesia untuk bisa bagi orang-orang yang memelihara Gecko itu bisa mendapatkan nutrisi yang baik lah untuk Gecko-Geckonya. Karena ini kan sudah teruji di laboratorium dan di lebih dari 5.000 Gecko. Udah lebih dari 5.000 sih, udah lebih banget. Sekarang udah puluhan ribu Gecko karena udah tersebar juga buat di apa ya, buat pelanggan kita semua kan udah pakai semua. Jadi dan mereka kan ratusan orang ya, dan salah satu orang punya 10 Gecko aja udah tambah puluhan ribu. Dan ini tuh udah lengkap banget ya guys, ada komposisinya, ada kandungan gizinya, ada cara penggunaannya, ada tanggal expirednya, pokoknya semua udah lengkap di satu kemasan ini. Oke, segitu dulu video ngosek kita episode keempat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bagi kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung tanya di komen ya guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan salam tokek. Salam tokek.